saya ingin memperkenalkan para pengampu mata kuliah perencanaan keuangan syariah, Bang Asyid nih. Di sini ada Bu Resva Fitri. Bu Resva Fitri dari Padang. Iya. Dari Sumatera Barat. Salam, Bu. Pak Rosyid di Universitas Andalas dulu ya? S1-nya? Di Win, Bu. Win Membonjol, Bu. YIN. Oh, kirain Unas Andalas. Iya, Bu. Saya di Unan dulu, Pak. Oh, di Unan, Alhamdulillah. S1-nya. Ada Bu Resva Fitri, kemudian ada Bu Tita Nur Syamsiah. Rasyid juga. Kenal juga. Ya. Kemudian ada Mbak Yekti sudah ada belum ya? Mbak Yekti Mahanani, ini Mbak Yekti juga dari AIN juga, Bang Asyid. Jadi kita biasa memanggil Pak Rashid itu dengan Bang Ocit. Maka mahasiswa kalau ingin akrab itu bisa Bang Ocit karena masih muda juga ya. Boleh juga Pak Rashid ya. Boleh mana-mana aja lah. Baik, mungkin langsung saja ya kepada Pak Abdul Rashid, Pak Dr. Abdul Rashid, kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Laili ya, kemudian Kak Tita, Bu Resva ya, atas dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan cintai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih nih ya atas kepercayaan Teh Laili ya dan ibu-ibu ya semua yang telah mempercayakan atau memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang asset planning ya, asset planning ini. Sebenarnya ini merupakan hal yang baru juga menurut saya ya. Tapi sekali lagi menarik untuk diskusikan, terutama nanti kita akan melihat dari sisi hukum ya. Dan dalam pemberian materi ini nantinya saya juga berharap kita saling sharing saja ya, Bu Teh Laili ya, Bu Resva dan Teh Tita ya. Mungkin ada informasi-informasi yang mungkin tidak saya sampaikan nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman semua ya. Baik, saya coba sharing ya. Udah kelihatan tadi? Sudah. Sudah ya. Baik, teman-teman semua ya, saya manggil teman-teman lah, teman-teman semua ya. Pada hari ini saya coba ya untuk sharing ya, kita berbagi ya. Saya pikir ini ada ibu dosen juga yang mengajar mata kuliah ini sehingga kita nantinya akan mengisi ya, saling mengisi ya. Saya diminta oleh Teh Laili ya untuk menyampaikan topik ya terkait dengan asset planning dan sociopreneur ya. Saya mencoba untuk membaca slide yang disampaikan oleh Teh Laili ke saya ya, dan saya coba menyesuaikan ya sesuai dengan pengetahuan saya. Teman-teman semuanya ya, bicara tentang asset planning ya, sebatas pemahaman saya ya, pembacaan saya ada mengatakan ini adalah perencanaan terkait dengan harta benda. Ada juga yang mengatakan ya perencanaan terkait dengan waris ya. Ya gitu ya. Jadi perencanaan pembagian waris ya. Pembagian waris itu tidak hanya terkait dengan benda, tetapi juga berhubungan dengan kemanfaatan dan kesejahteraan terkait dengan ahli waris yang akan ditinggalkan oleh pewaris nanti ya. Nah, gitu ya teman-teman semua.
teman-teman semua, di sini dikatakan bahwasanya asset planning ini bagian dari perencanaan keuangan. Nah, ini juga persis ya dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah perencanaan keuangan dan asset planning ini bagian dari perencanaan keuangan. Dan saya pikir ketika saya baca, saya pahami materi ini juga sangat penting sekali untuk dipahami ya, untuk dijalani ya, untuk dipraktekkan oleh masyarakat. Namun ya, sepemahaman saya bicara tentang asset planning ya, perencanaan waris ini juga sepertinya masih belum banyak dipraktekkan oleh masyarakat, gitu ya. Dipraktekkan oleh masyarakat karena memang bicara tentang waris di depan ya, orang yang belum meninggal nih ya, orang belum meninggal sudah bicara tentang waris nih. Jadi seakan-akan terkesannya tabu ya. Ya, orang tidak mau membicarakan tentang waris, apalagi pewarisnya itu orangnya masih ada. Nah, ya. Sehingga ya bisa dikatakan ya tidak banyak ya orang atau masyarakat yang melakukan asset planning ini, perencanaan waris, perencanaan pembagian waris sebelum orang itu meninggal gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi bicara tentang asset planning ini sangat penting sekali untuk dipraktekkan. Karena teman-teman sekalian, kalau kita lihat data ya, saya coba lihat data di Mahkamah Agung ya. Jadi permasalahan terkait dengan atau sengketa ya, sengketa yang paling banyak diselesaikan di pengadilan agama ya, di samping perkawinan itu adalah masalah yang timbul dari sengketa waris. Nah, gitu ya. Jadi sengketa waris ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Ya. Sehingga kalau seandainya estate planning ini bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan, maka diharapkan sengketa-sengketa waris itu diharapkan tidak akan terjadi di kemudian hari. Nah, jadi ini mungkin PR juga buat kita bersama ya, bagaimana estate planning ini bisa dipraktekkan atau dijalankan oleh masyarakat. Karena kalau saya lihat, memang cost-nya juga cukup tinggi nih, gitu ya. Karena cost-nya juga cukup tinggi, karena harus memakai pengacara lah, memakai akuntan lah, ya, memakai penasihat macam-macam lah ya. Sehingga mungkin itu juga yang membuat orang-orang enggan atau berat untuk melakukan asset planning ini. Tapi sebenarnya kalau kita kaji kembali, ya, efek yang ditimbulkan dari asset planning ini sebenarnya lebih besar lagi. Ya, mungkin daya yang dikeluarkan ya dibandingkan dengan apa yang dihasilkan nantinya ketika misalnya pewaris itu meninggal ya, orang itu meninggal ya itu tadi hak atau waris bisa diserahkan dengan sebaiknya ya kepada orang-orang yang berhak, bermanfaat ya gitu ya. Dan tidak terjadi dispute, konflik keluarga itu sering kali terjadi di kalangan masyarakat, apalagi kalau saya bicara tentang waris ya. Kemarin ya saya juga baru baca ya ada anak yang menuntut ibunya, ibu dan adik-adiknya di pengadilan agama bicara tentang waris, karena dia menyatakan bahwa hibah yang diberikan itu tidak sesuai tanpa sepengetahuan dia. Jadi kan ya ini ibu sendiri loh. Kalau dipikir ini ibu sendiri, walaupun dia mengatakan saya tidak menggugat ibu kata dia, tapi saya menggugat mempermasalahkan terkait dengan hibah ini. Tapi apapun namanya kan melibatkan orang tua kan, jadi kesannya tidak bagus. Nah, baik teman-teman semua, jadi memang disarankan ya asset planning ini bisa dilakukan. Nah, secara sederhana ya teman-teman semua ya, nanti mungkin juga bisa ditambah oleh Teh Leli dan Teh Rita dan Ibu ya. Jadi secara sederhana yang kita pahami asset planning itu adalah ya, di sini dikatakan merupakan perencanaan finansial, jadi perencanaan keuangan untuk mendistribusikan ya atau memindahkan harta kekayaan, aset dan kewajiban ya, liabilitas dari seseorang ya, misal ke orang tua ke anak selaku ahli waris. Jadi ini rencana ya, dari definisi ini bisa kita pahami ada suatu rencana yang akan dilakukan oleh seseorang terkait dengan pengaturan harta yang ia miliki. Tidak hanya harta, tetapi kewajiban lain seperti hutang-hutang dan sebagainya. Ya. Yang mana harta yang ia miliki, harta dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang itu direncanakan untuk diberikan kepada ahli waris di kemudian hari. Jadi betul-betul di planning.
Contohnya orang tua sudah memikirkan, saya sudah memikirkan untuk memberikan harta-harta yang saya miliki ini kepada anak saya di kemudian hari dengan menggunakan asset planning. Walaupun sebenarnya juga saya belum lakukan asset planning ya. Gitu. Ya. Tapi ini sebenarnya menarik ya. Saya ini bukan curhat, cerita sedikit ya. Saya juga sama orang tua yang di Jambi itu juga seharusnya asset planning juga dilakukan karena memang ya banyak aset-aset orang tua itu di mana-mana tersebar. Tanahnya di mana-mana karena kan memang bisnisnya tanah dulu ya. Jadi sertifikat-sertifikatnya itu banyak sekali. Sehingga kita ini kadang nggak tahu di mana-mana itu tanahnya kita. Nah, ini sebenarnya juga harus dipikirkan, jangan sampai nanti ya misalnya orang tua meninggal ya sertifikat banyak kita nggak tahu nih hartanya di mana. Dan pembagiannya seperti apa juga kita nggak tahu. Nanti takutnya jangan sampai ada dispute aja nih gitu ya. Jadi intinya gitu teman-teman semua ya. Jadi apa namanya perencanaan keuangan ya untuk mendistribusikan atau memindahkan kekayaan ya dan kewajiban dari seseorang ya, misal orang tua ke anak selaku ahli waris. Tujuannya apa teman-teman semua? Tujuannya ya untuk menghindari tidak produktifnya aset. Ya. Misal kalau seandainya orang tua meninggal nih, dua-duanya meninggal, contohnya kayak Vanessa Angel ya kemarin, Angel. Ya. FM meninggal ya suami istri karena kecelakaan dan meninggalkan banyak aset yang ditinggalkan lumayan kan, aset yang ditinggalkan. Tapi asetnya itu karena tidak direncanakan, ya tidak ada asset planning-nya direncanakan sebelumnya, sehingga aset-aset yang dimiliki oleh orang tua, oleh Vanessa Angel dan suaminya ini ya terbengkalai, padahal anaknya satu kecil. Malah ini terkait lagi nomor 3 nih. Terjadi apa? Kan sangat heboh di media ya teman-teman semua. Ya, baru meninggal tapi sudah ada perselisihan terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Vanessa Angel dengan suaminya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Bayangin itu baru meninggal nih, mungkin belum kering lagi apa namanya basah tanahnya itu, gitu ya. Tapi itu sudah dipermasalahkan, sudah terjadi konflik ya. Ini juga bisa kita katakan karena memang tidak ada asset planning yang baik diterapkan oleh masyarakat. Contoh kasusnya banyak sekali, real. Baru-baru ini juga bisa kita lihat. Nah, jadi menghindari tidak produktifnya aset, kemudian supaya pembagian harta waris sesuai dan bermanfaat. Artinya sesuai diberikan kepada ahli waris yang memang betul-betul berhak untuk menerimanya sesuai dengan bagian yang masing-masing. Dan pada harapannya itu bermanfaat bagi mereka itu. Ya. Jangan sampai ya harta yang ditinggal jangan sampai ya kita punya harta tapi harta itu malah tidak apa namanya terdistribusikan dengan baik kepada ahli waris kita. Ya. Dan malah tidak bisa bermanfaat atau dimanfaatkan oleh ahli waris kita. Ini sangat apa namanya sangat disayangkan sekali, kalau bisa harus dihindari. Nah, terakhir itu mencegah konflik keluarga ya, jangan sampai ya gara-gara warisan ini ya konflik ya. Ya tujuan asset planning itu untuk menghindari konflik ya. Dan itu kan kita lihat lah ya, karena artis ya hanya orang tua ya, kedua orang tua ya dari pihak ibu dan bapak pihak laki-laki dan perempuan itu sudah terjadi konflik terkait dengan apa namanya status harta yang dimiliki oleh Vanessa Angel dan almarhum suami dan istrinya itu. Nah, jadi ini definisi dan tujuan daripada estate planning ya teman-teman semua. Nah kemudian teman-teman semua ya ini ayatnya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya teman-teman semua secara substansi itu sudah diatur Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu sudah mengatur, itulah mukjizat Al-Quran ya. Jadi Allah jelas mengatakan kamu tuh harus takut nih. Kamu usahakan ketika kamu meninggal itu takut kamu, jangan sampai kamu meninggalkan anak kamu itu dalam keadaan yang tidak sejahtera. Nah, gitu ya. Gitu intinya begitu ya. Jangan kamu tinggalkan kondisi anak kamu itu dalam kondisi lemah misalnya. Sampai dia harus meminta-minta. Nah, oleh karena itu teman-teman semua sebenarnya praktek asset planning ini sebenarnya sudah dijelaskan dasarnya, prinsip dasarnya itu dalam Al-Quran. Bagaimana kita harus memplanning terlebih dahulu ya
harta yang kita miliki ini nantinya mau kita distribusikan seperti apa kepada ahli waris kita. Agar harapannya apa? Ahli waris kita itu nantinya ya sejahtera, tidak meminta-minta, tidak menjadi ahli waris yang lemah. Karena kita sebagai pewaris itu bertanggung jawab juga, nggak tenang juga kita nanti di akhiratnya. Ya dalam kubur ketika misalnya mengetahui anak-anak kita, ya keluarga kita punya harta, tetapi malah anak-anak kita terlantar, tidak sejahtera. Ya, jadi ini sejalan ya teman-teman semua. Nah, kemudian kapan dilakukan? Jadi sebagian pakar itu mengatakan masa produktif kita itu adalah masa umur 40 sampai 45 tahun. Nah, jadi disarankan memang di masa itu di masa itu kita sudah memikirkan untuk melakukan asset planning. Ya. Walaupun sebenarnya ya ini kan disarankan, walaupun kalau sebenarnya kita lihat kondisi saat ini banyak ya anak-anak muda itu menjadi pengusaha-pengusaha hebat ya. Umur baru 25 28 udah miliaran uangnya gitu-gitu ya. Jadi asset planning itu juga kita pahami bisa dilakukan tidak hanya bagi orang yang sudah menikah saja, tetapi asset planning itu juga bisa dilakukan bagi orang-orang yang belum menikah ya. Jadi ini disarankan karena memang masa produktifnya 40-45, tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang di bawahnya, umurnya di bawah itu sudah bisa memikirkan untuk memikirkan asset planning ini atas harta-harta yang miliki. Toh misalnya nih kayak saya seorang seorang pemuda kaya raya belum menikah, tapi saya juga harus memikirkan harta saya banyak. Kalau saya meninggal, saya nggak punya ahli waris, terus harta saya ini mau dikemanain nantinya. Nah itu juga harus dipikirkan di kemudian hari. Nah, jadi banyak kan sekarang mahasiswa-mahasiswa nih, kalau di BINUS ya, saya pikir juga di PB juga banyak sekali ya. Jadi muda-muda tapi sudah produktif ya, muda-muda dia sudah punya usaha. Malu kita kan ya, mahasiswanya pakai mobilnya mobil Fortuner ya, dosennya pakai Avanza aja gitu kan. Karena mahasiswanya sudah pandai berbisnis sekarang. Mungkin beda ya zaman kita dulu dengan zaman sekarang. Kalau di BINUS begitu. Saya pikir juga IPB juga luar biasa ya. Jadi muda-muda sudah berbisnis. Nah itu juga sudah mulai dipikirkan perencanaan keuangannya, termasuk juga asset planning-nya. Nah gitu ya teman-teman semua. Nah kemudian, ini beberapa strategi untuk melakukan asset planning ya teman-teman semua. Jadi ya, ada yang mengatakan, coba nih sebelum kita melakukan asset planning, kita hitung-hitung dulu nih harta kekayaan yang kita miliki. Kita inventarisir dulu nih, ya. Apa harta yang kita miliki, ya, aset-aset semua aset, ya, semua hutang-piutang itu juga kita kita hitung-hitung sehingga kita bisa tergambar harta-harta apa saja yang harta aset atau harta apa saja yang kita miliki yang nantinya akan kita masukkan dalam asset planning, dalam asset planning. Nah, kemudian selanjutnya adalah temukan dan gunakan jasa, karena memang bicara tentang asset planning ini, karena kan nggak gampang untuk menghitung aset, ya. Untuk menghitung aset itu kan nggak gampang, sehingga diperlukanlah misalnya kita menggunakan pengacara, ya, atau misalnya akuntan ya yang pakar dalam bidang keuangan, atau juga mungkin bisa ustadz ya. Ustadz yang bisa yang pakar di bidang waris dan sebagainya, yang bisa membantu kita dalam menghitung aset-aset yang kita miliki. Nah gitu ya. Jangan sampai misalnya kita berusaha untuk menghitung sendiri dan menentukan sendiri ya dalam asset planning harta-harta yang akan kita rencanakan untuk diwariskan misalnya. Di kemudian hari tanpa sepengetahuan kita karena kita memang tidak tahu hukum dan sebagainya, ya kita malah digugat nih oleh ahli waris ya. Makanya kenapa dalam menentukan harta ya, dalam menghitung ya aset atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu bisa dengan menggunakan jasa-jasa ya seperti lawyer ya yang pakar dalam bidang waris ya atau akuntan dan sebagainya. Nah, kemudian juga tentukan bentuk waris ya. Ini juga nanti dalam asset planning itu teman-teman juga harus menentukan kira-kira kita mau warisnya dalam bentuk apa nih, apakah warisnya itu bisa dilakukan seperti ya biasa sesuai dengan pembagian waris yang telah disepakati ya yang sudah diatur dalam undang-undang misalnya, atau mungkin juga kita bisa misalnya melakukan pemberian harta waris dalam bentuk kepemilikan properti
Ini juga bisa dilakukan. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan nih, kira-kira kita memberikannya dalam bentuk apa warisnya itu gitu. Karena dan ya silakan ya diskusikanlah pada ya misalnya pengacara ya, plus minus ketika kita mau apa namanya memilih ya, kira-kira kalau seandainya kita memberikan warisnya dalam bentuk apa sih kira-kira gitu. Nah, kemudian susun rencana jika Anda meninggal dunia. Nah, ini juga sebenarnya jadi sebelum kita meninggal ya dalam estate planningnya kita rencanakan nih, kira-kira nih ini harta kita mau kita kasih siapa saja nih. Nah, gitu ya. Nah, apakah mau kita kasihkan misalnya ke anak-anak, ke istri ya. Kemudian atau mungkin kita wasiatkan sepertiganya kepada pihak lain, atau mungkin ke lembaga-lembaga lain misalnya gitu. Atau jadi kita susun rencana itu dengan baik sehingga kita bisa mengetahui dengan benar ya teman-teman semua. Jadi kita sudah merencanakan siapa yang mau dikasih ya, apakah individu, kalau seandainya kepada ahli waris berapa bagiannya misalnya. Apa yang akan diberikan, contohnya gitu ya. Kemudian nominal juga. Kemudian juga bisa misalnya harta waris ini kita juga mau sebagian sepertiganya kita berikan kepada lembaga-lembaga sosial ya. Atau kita wakafkan sehingga itu bermanfaat. Nah, itu bisa kita rencanakan ya. Ya kita rencanakan dalam estate planning itu teman-teman semua. Nah, kemudian tentukan orang kepercayaan Anda ya. Jadi memang sekali lagi ya, untuk mengurus harta itu kan nggak gampang ya, sehingga memang kita perlu kadang orang ya. Memang biasanya ini kalau pengusaha-pengusaha yang sudah hebat itu pasti dia menggunakan meng-hire para ahli lah itu ya, atau lawyer ya yang sudah terkenal gitu, atau para pakar yang memang ahli di bidang bisnis ya, akuntan dan sebagainya ya, untuk melaksanakan estate planning yang ingin ia lakukan. Ya. Kadang kan memang ya untuk melakukannya sendiri kan susah ya, apalagi kalau sebenarnya harta yang dimiliki itu kan bukan 1 juta 2 juta, bukan miliar-miliar, tapi sudah titik gitu. Itu kan sangat susah sekali untuk mengurusnya sendiri gitu. Sehingga diperlukan orang-orang yang betul-betul dipercaya ya untuk melaksanakan estate planning itu. Nah, teman-teman semua, kemudian tinjau dan perbarui rencana waris. Ini juga bisa dilakukan ya teman-teman semua. Jadi dalam estate planning itu ketika misalnya kita menentukan wasiat, menentukan waris ya, menetapkan perencanaan waris, dan itu bisa kita revisi terus-menerus ya teman-teman semua ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan-perubahan ya, pembaruan ya, kalau memang terjadi perubahan ya, misalnya kita. Ya misalnya ada anak yang meninggal otomatis kan pembagian harta warisnya juga akan berbeda. Atau mungkin juga ada harta yang berkurang ya, atau ada harta yang dijual lah, sehingga kan otomatis kan komposisinya juga menjadi berubah, sehingga perlu dilakukan peninjauan dan pembaruan rencana waris. Ini beberapa langkah teman-teman semua yang bisa dilakukan dalam estate planning. Baik, kemudian teman-teman semua, ini dasar hukumnya teman-teman semua. Dalam melakukan asset planning ya, jadi asset planning ini sangat berhubungan erat dengan hukum waris ya teman-teman semua ya. Nah, di dalam hukum waris, bicara tentang hukum waris ya, asset planning juga sangat erat dengan wasiat. Nah gitu ya. Jadi oleh karena itu teman-teman semua, ketika menentukan ya atau kita ingin melakukan asset planning ya, maka di sini dikatakan orang tersebut disarankan untuk menulis di surat wasiatnya jenis hukum yang akan digunakan dalam pembagian waris. Nah, gitu ya. Nah, jadi karena di Indonesia ya, sebagaimana kita pahami, terdapat 3 sistem hukum yang berlaku ya. Ada 3 sistem hukum yang berlaku ya, ada hukum positif ya, hukum barat ya, yang masih yang diberlakukan itu dalam KUHP-nya, kita undang-undang perdata ya teman-teman semua. Lalu ada juga hukum waris Islam ya, jadi hukum waris yang berdasarkan KUHP. Walaupun bagian-bagian itu sebenarnya masih juga digunakan ya, masih tetap diterapkan, masih berlaku ya teman-teman semua.
Dan juga ada namanya hukum waris Islam. Ya, hukum waris Islam kan berarti otomatis berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam konteks hukum di Indonesia kita punya kompilasi hukum Islam. Ya, KHI ya. Jadi Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 ya tentang pelaksanaan kompilasi hukum Islam ini ya sangat itu mengatur tentang pembagian ya terkait dengan perkawinan ya terkait dengan pembagian terkait dengan waris ya, waris, wasiat, hibah ya, wakaf dan sedekah. Nah, kita bisa merujuk kepada itu ya karena kompilasi hukum Islam ini teman-teman semua ini dijadikan oleh hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan perdata Islam. Nah, terutama terkait dengan waris, wasiat dan hibah ini ya, teman-teman semua. Nah, bicara tentang orang yang beragama Islam, ya, tentu kalau dia terjadi dispute di antara mereka terkait dengan waris, maka otomatis penyelesaiannya harus berdasarkan kepada hukum waris Islam, gitu kan? Pengadilannya juga beda tuh. Pengadilannya juga harus diselesaikan di pengadilan agama, jadi bukan pengadilan umum. Nah, kalau KUHP ini digunakan oleh orang-orang yang bukan non-Islam, nah, gitu ya. Walaupun dasar-dasarnya itu masih juga digunakan ya, karena dalam KHI itu kan tidak diatur ya, diatur secara lengkap ya terkait dengan wasiat ya. Jadi saling selama itu tidak bertentangan maka itu masih digunakan ya. Nah, gitu teman-teman semuanya. Nah, lalu hukum adat ya, hukum adat juga berlaku. Makanya nanti tapi yang jelas kalau menurut saya dalam pembelakuan asset planning ini maka akan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh orang yang akan melakukan asset planning tersebut ya, perencanaan waris tersebut. Jadi kalau seandainya dia orang Islam ya otomatis dia harus menuju kepada hukum waris Islam ya, harus menuju bagaimana sistem wasiat ya, aturan hukum wasiat dalam Islam ya, dan juga hibah ya. Nah, ini ya teman-teman semua. Jadi pembuatan surat wasiat ini sangat bermanfaat karena memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Jadi ini penting ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, bicara tentang asset planning, maka tidak bisa lepas dari namanya wasiat. Ya, betul ya? Sekali ya, gitu ya. Jadi bicara tentang asset planning, maka sangat erat hubungannya dengan wasiat ya. Dengan wasiat. Oke, sekarang coba kita lihat ya apa sih dimaksud dengan wasiat teman-teman semua. Oke. Ini wasiat ya, saya ambil definisinya berdasarkan apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam ya. Jadi pengaturan wasiat teman-teman semua ya. Dalam kompilasi hukum Islam itu diatur dari pasal 194 sampai 209 kompilasi hukum Islam. Nah, gitu ya. Nah, terkait dengan wasiat ya, di sini dikatakan pasal 171 ya. Wasiat itu adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi ya ini wasiat ya. Jadi wasiat itu ya orang ada rencana ya, orang yang memberikan suatu benda yang dimilikinya ya. Baik kepada orang lain maupun kepada lembaga ya. Lembaga yang lembaga lain tuh ya bisa lembaga apa saja ya. Atau yang saya sampaikan tadi ya, kalau saya mau memberikan dalam bentuk wakaf dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan dalam wasiat ya. Dan wasiat ini teman-teman semua itu berlaku ya setelah pewaris meninggal dunia. Ya. Jadi wasiat itu berlaku ketika seorang itu menentukan pembagian misalnya atau waris atau menetapkan sesuatu dalam surat wasiat ya, maka wasiat itu akan berlaku ketika si pewaris itu meninggal dunia. Jadi selama pewaris itu belum meninggal dunia ya, maka wasiat itu belum berlaku. Iya, Bu. Assalamualaikum.
Bang Rosyid. Tadi ke-freeze kayaknya. Ya? Ke-freeze kayaknya tadi. Tapi sebentar. Sebentar aja kok nggak lama. Oh iya, yang mana nih? Tita? Lembaga ya. Oke, saya coba ulangi lagi ya. Jadi pengaturan tentang wasiat, saya ulangi lagi. Jadi bicara tentang estate planning, maka sangat erat hubungannya dengan wasiat, ya kan? Ya. Wasiat kalau dalam KAI dia menggunakan wasiat, dalam KUHP dia menggunakan surat wasiat, gitu ya, surat wasiat. Nah, dalam wasiat itu dikatakan apa itu wasiat? Jadi wasiat itu dalam kompilasi hukum Islam dikatakan sebagai pemberian satu benda dari pewaris kepada orang lain. Jadi orang lain memberikan benda yang ia miliki kepada orang lain atau lembaga, ya lembaga apapun ya. Nanti kalau mau diberikan kepada lembaga itu harus clear tuh teman-teman semua. Itu lembaga apa yang mau diberi? Ya. Harus jelas ya. Yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi berlakunya itu ya wasiat itu berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Nah, kemudian orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun. Jadi wasiat itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berumur minimal 20 tahun. Ya, gitu. Karena dia dianggap, ini KAI yang mengatakan seperti kompilasi hukum Islam mengatur seperti itu. Walaupun atau orang yang sudah menikah walaupun dia di bawah umur 21 tahun. Nah, itu ya. Jadi dia sudah bisa memberikan wasiat atas harta benda yang ia miliki pada orang lain atau lembaga. Nah, kemudian teman-teman semua, pemilikan harta terhadap benda ya seperti dimaksud dalam ayat 1, pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Jadi sama ya teman-teman semua. Jadi wasiat itu sekali lagi kita tekankan bahwasanya bisa berlaku ketika pewasiat ya itu meninggal dunia. Nah, kemudian ini mekanisme dan bentuk wasiat. Nah, dalam kompilasi hukum Islam teman-teman semua, nah, pertanyaannya bagaimana sih wasiat itu bisa dilakukan? Nah, gitu. Nah, jadi dalam kompilasi hukum Islam itu diatur bahwasanya wasiat itu bisa dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, ya. Bisa juga dilakukan secara tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Ya. Jadi ini mekanisme dan bentuk wasiat. Jadi dia bisa bentuk lisan, bisa tertulis, bisa dilakukan di hadapan notaris. Ya. Tapi memang disarankan kalau bisa membuat wasiat ini di hadapan notaris. Atau kalau dalam KUHP itu ada bahasanya wasiat umum ya. Jadi wasiat umum itu wasiat. Jadi ada wasiat umum, ada wasiat tertutup ya nanti ya. Ya. Jadi ya, meskipun boleh dilakukan secara lisan ya. Ya. Tapi memang disarankan kalau saya ingin melakukan estate planning ini disarankan memang dilakukan di hadapan notaris. Tapi memang semua maksud dari pasal ini mengatakan kalaupun wasiat itu dilakukan tertulis tetap sah gitu. Tapi harus ada saksinya. Ya. Harus ada saksinya. Tapi kan memang dari segi hukum dikhawatirkan kedepannya tidak begitu kuat nih kalau sebenarnya hanya bentuknya lisan, ya gitu ya. Makanya dimana disarankan dilakukan di depan notaris ya, sehingga dibuat akte notarisnya, gitu kan, dibuat suratnya, ya, karena memang dia mempunyai sehingga surat wasiat itu mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, ya. Terutama kalau seandainya kedepannya terjadi sengketa. Ya kalau seandainya dengan lisan, misalnya lisan, kemudian hanya dibuktikan dengan 2 orang saksi, contoh ya. Jadi dikhawatirkan nanti ya orang yang saksinya meninggal ya. Ini kan ini juga mempengaruhi ya terkait dengan statusnya wasiat ya. Makanya kenapa harus dibuat tertulis dan kalau bisa di hadapan notaris. Nah kemudian teman-teman semua, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. Nah pertanyaannya boleh nggak kira-kira ahli waris itu ya wasiat ya itu memberikan harta warisnya itu harta yang ia miliki itu lebih daripada 1/3? Teman-teman mahasiswa
Boleh nggak kira-kira teman-teman semua? Mbak. Ilham. Mana Ilham? Apa, Pak? Kira-kira ya, kalau dalam wasiat itu ya, dalam wasiat ya, harta yang diberikan itu kalau seandainya diberikan itu maksimal berapa itu bisa diberikan? Yang pernah saya pernah dengar maksimal sepertiga sih, Pak. Ya, maksimal sepertiga ya. Jadi orang Ya, itu dari bisa wasiat memberikan harta yang miliki kepada orang lain ya, itu maksimal sepertiga. Ya. Terus kira-kira hartanya itu ya, wasiat ini kira-kira bisa nggak diberikan kepada ahli waris? Gimana tuh teman-teman? Teman-teman mahasiswa ini. Kira-kira harta tunjuk saja namanya. langsung tunjuk aja nih. Kira-kira gimana teman-teman nih? Ada Lisa Hamida. Mana Lisa nih? Mbak Lisa. Lisa. Kira-kira boleh nggak? Lisa, kita memberikan harta, wasiat itu memberikan harta warisnya kepada, dia mewasiatkan bahwasanya dia memberikan harta ya tertentu kepada ahli waris. Padahal ahli waris itu kan dia sudah mendapatkan hak warisnya. Kalau menurut saya boleh, Bapak. Boleh ya. Kenapa boleh? Jadi boleh itu harus ada syaratnya. Nah, di situ dikatakan ya boleh apabila disetujui oleh semua ahli waris. Nah, itu ya syaratnya. Jadi bolehnya itu ada syaratnya. Syaratnya itu harus ada persetujuan dari semua ahli waris. Jadi kalau sebenarnya tidak ada persetujuan, karena memang pada prinsipnya ya ahli waris itu kan sudah mendapatkan jatahnya, ya gitu. Ya, sudah mendapatkan haknya. Namun, oh ternyata ya bisa jadi ya, ada satu anak ini yang memang dekat sama orang tuanya, yang selama ini mungkin mengurus harta, ya mengurus orang tuanya sampai meninggal gitu kan. Yang lainnya sudah kemana-mana. Ya. Ya, bisa saja kan orang tuanya mau memberikan berwasiat bahwasanya ada harta ini nanti diberikan kepada ini. Tapi minimal itu juga harus diberitahukan kepada ahli waris lain, dan itu harus disetujui. Kalau sana itu tidak setuju, maka itu tidak diperbolehkan. Kompilasi hukum Islam mengatur seperti itu. Itu teman-teman semua ya. Nah, wasiat kepada ahli waris ya tadi ya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Ini jelas ya dalam kompilasi hukum Islam mengatakan seperti itu. Kemudian penyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Jadi jelas ya kalau seandainya ada persetujuan ya, ada persetujuan kalau misalnya ada persetujuan ahli waris, maka itu harus dinyatakan persetujuan itu di hadapan dua orang saksi ya. Atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Jadi boleh ya, tapi syaratnya harus ada persetujuan. Nah kemudian makanya tadi teman-teman dalam penetapan estate planning itu ini juga harus diperhatikan ya. Jadi makanya dalam pemberian, dalam menentukan estate planning itu kan pasti diwujudkan dalam bentuk wasiat, ya, surat wasiat itu ya, ya Teleli ya, nah, gitu ya. Hari itulah nanti akan ditentukan nih kira-kira harus seperti apa. Ya. Dan mekanisme dalam bentuk wasiat ini kita harus paham nih teman-teman semua. Jadi nggak boleh misalnya teman-teman kayak Ilham tiba-tiba udah nih saya mau berwasiat nih memberikan sebagian atau sepertiga harta saya ini kepada Ibu Laili misalnya. Karena Ibu Laili ini adalah dosen yang baik misalnya. Nah, tapi hanya pernyataan begitu aja tanpa ada dua saksi maka tidak sah wasiatnya. Nah, gitu ya. Ini juga harus diperhatikan ya teman-teman semua. Nah, kemudian pasal 204 ya.
Di sini dikatakan jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup, ya, jadi wasiat yang tertutup ini wasiat yang memang dibuat secara tertutup ya, artinya tanpa diketahui orang dibuat ya, bisa ditulis orang lain, bisa dia yang menulisnya, tapi sepengetahuan dia ya, dan itu tidak dibuka kepada pihak lain ya. Nah, dalam pembuatan itu teman-teman semua dalam surat wasiat yang tertutup itu harus disimpan di notaris ya. Nah, ketika misalnya pewaris orang yang meninggal orang yang memberikan pewasiat itu meninggal dunia ya, maka surat wasiat itu harus dibuka di hadapan ahli waris, di hadapan juga notaris, dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. Ini penting teman-teman ya, soal harta ini kadang memang harus hati-hati kan ya. Nah, surat wasiat yang tertutup ini rentan dengan dispute teman-teman semua ya. Rentan dengan dispute, rentan dengan sengketaan, karena banyak juga ahli warisnya yang nggak setuju ini betul nggak betul orang tua kita yang buat nih. Karena dibuat tanpa sepengetahuan orang lain selain dia gitu. Ini betul nggak dibuat nih gitu kan. Ya, walaupun misalnya dia ada kalau dalam KUHP kan minimal ada 4 saksi ya. Memang dalam pembuatan hukum wasiat secara tertutup juga harus ada saksi ya, karena memang harus saksi itu wajib ada. Tapi ya itu tadi saya katakan misalnya ya kita kan nggak tahu nih umur para saksi itu cepat meninggal, sehingga orang-orang yang katanya betul-betul menyaksikan dalam pembuatan surat wasiat tertutup ini ya nggak ada ya, sehingga ya dasar hukumnya juga menjadi tidak kuat. Nah, bicara tentang harta misalnya, ketika ternyata dalam surat wasiat itu menyatakan bahwasanya harta sebagian atau sepertiga yang diberikan kepada si Anu, tapi ada yang tidak setuju misalnya karena menyatakan ini nggak benar nih, karena dasar hukumnya ini betul nggak kira-kira ayah saya yang buat nih. Nah, macam-macam lah teman-teman ini kalau sudah soal harta itu kadang-kadang kita nggak bisa inilah ya. Nah, jika surat wasiat yang tertutup itu disimpan, jadi jika surat wasiat tertutup yang disimpan bukan pada notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat, dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan ayat 1. Jadi jelas ya. Jadi kalau tempat notaris di tempat lain misalnya, maka ketika si pewasiat itu meninggal dunia, maka harus dibuka ya. Jadi harus diserahkan kepada notaris ya atau KUA setempat ya. Lalu dibuka bersama-sama di sana itu untuk memastikan ya isi daripada wasiat pewarisnya. Nah, setelah semua isi serta masuk surat wasiat diketahui, maka notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Jadi sudah tahu nih, sudah jelas nih, sudah diserahkan kepada penerima wasiat ya, untuk guna selanjutnya. Jadi ini teman-teman semua ya hal yang penting juga ya dalam penerapan estate planning ya, karena estate planning itu dilakukan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan wasiat ya. Wasiatnya itu isinya itu juga harus jelas ya, dan cara atau mekanisme dalam pembuatan wasiat itu juga harus jelas. Mekanisme ini juga harus teman-teman ketahui gitu. Jadi tidak bisa kita misalnya sesuka-suka hati saja untuk membuat wasiat ya, tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, ini penting untuk diperhatikan teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman semua coba lihat nih ya. Ini pengaturan tentang surat wasiat sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Nah, gitu ya teman-teman. Tadi dalam kompilasi hukum Islam. Tadi yang dikatakan secara tertulis, ada yang lisan, ada yang tertulis, kemudian ada yang di hadapan notaris. Nah, dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Perdata, ya, dalam buku keduanya itu, ya, buku kedua ini mengatur tentang kebedaan sini dalam KUHP ini,
Ini mengatur tentang kebendaan, tapi dalamnya itu juga mengatur terkait dengan waris, ya, waris wasiat hibah. Nah, teman-teman semua, di situ dikatakan ada 3 ya di sini, keempat ya, 3 ya, ada 3 bentuk surat wasiat. Ada wasiat holografis ya. Jadi kalau sebenarnya kita compare dengan KHI ya sama dengan surat wasiat yang dilakukan secara tertulis ini katanya. Jadi wasiat holografis, wasiat yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan kepada notaris. Ya. Sepertinya kalau sebenarnya kita lihat di KUHP ini dia lebih detail dalam pengaturan wasiat ini ya. Ya. Tapi sama ya, ada saksi juga ya. Jadi harus tertulis ya, ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan kepada notaris. Yang penting lagi adalah disaksikan 2 orang saksi ini. Saksi ini penting ya. Kalau seandainya tidak ada saksi maka tidak sah wasiat. Dan kemudian notaris langsung membuat akta penitipan ya. Jadi kalau seandainya dibuat secara tertulis ya, lalu disaksikan oleh 2 orang saksi, kemudian dititipkan kepada notaris. Nah, ini penting ya, dititipkan kepada notaris. Lalu notaris akan membuat akta penitipan, akta van depot namanya. Nah, yang ditandatangani oleh notaris, pewaris serta 2 saksi. Ini bentuknya, mekanisme pemberian pembuatan surat wasiat. Kemudian ada namanya surat wasiat umum ya, atau surat wasiat dengan akta umum. Nah, ini surat wasiat yang memang dibuat di hadapan atau notaris. Jadi notaris membuatnya. Nah, proses pembuatannya juga sama ya teman-teman semua. Jadi dilakukan di depan notaris ya, di tangan-tangan oleh pewaris, dan juga ada 2 saksi. Nah, jadi penting. Nah, lalu yang terakhir ada surat wasiat rahasia atau tertutup, tadi dikatakan dalam KHI ya. Tapi di KHI itu juga tidak ditentukan secara detail apakah harus ada saksi atau tidak. Tapi yang jelas memang saksi 2 itu ada ya. Tapi dalam KUHP dikatakan ketika surat wasiat itu dibuat secara rahasia atau tertutup, pada saat penyerahannya, maka di situ harus ada syarat yaitu 4 saksinya. Jadi pewaris harus menandatangani penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya. Kertas yang memuat penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul harus tertutup dan disegel. Nah, ini penting ya. Nah, dalam prosesnya itu penyampaian notaris itu harus di hadapan 4 orang saksi. Jadi harus ada 4 orang saksi. Jadi surat wasiat ya yang dibuat secara rahasia itu ya harus betul-betul disaksikan oleh 4 orang saksi. Jadi kalau saya bicara tentang surat wasiat rahasia ini sebenarnya sama yang saya sampaikan tadi ya teman-teman semua. Ya, ini kalau boleh saya tanya nih, dari ketiga bentuk ini ya, ketiga bentuk surat wasiat ini teman-teman semua, kira-kira yang aman nih untuk digunakan apa nih bagi kita dalam menentukan estate planning? Ya artinya kalau dari segi hukum teman-teman semua itu kan diperbolehkan. Artinya hukum mengatur ini diperbolehkan, ya kan? Ya kan? Tapi dari segi opportunity, dari segi peluang terjadinya dispute itu kan kita bisa lihat nih. Iya kan teman-teman semua? Nah, kita kan menghindari ya supaya ketika kita membuat surat wasiat itu bagaimana kita juga berusaha untuk memikirkan jangan sampai dispute itu terjadi ketika surat wasiat itu dibuat. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Meskipun secara undang-undang baik dalam KUHP maupun dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa bentuk ya atau mekanisme yang bisa dilakukan dalam pembuatan surat wasiat. Tetapi dari ketiga bentuk itu kita juga bisa menilai ya mana yang lebih baik untuk kita lakukan, terutama dalam penerapan estate planning. Nah, saya pikir teman-teman semua ya. Jadi surat wasiat
umum ini lebih aman ya sebenarnya. Ya, 1 dan 2, terutama yang 2 nih. Lebih aman untuk digunakan karena memang dibuat di hadapan notaris. Kalau yang ketiga itu rentan dengan dispute. Karena memang dibuat secara tertutup. Ya. Nggak tahu kita isinya seperti apa. Ini betul nggak orang tua kita yang walaupun kita ada satu teman-teman, ini kan tertutup, memang nggak tahu seperti apa dalamnya, ya. Sehingga memang rentan sekali ini kejadian dispute kalau seandainya itu terjadi, ya, dipraktikkan. Itu ya teman-teman semua. Kita sampai jam berapa nih Teleli? Sampai kalau kelasnya sih sampai jam 3.30, tapi enggak lah sampai jam 3. Oh ya, oke ya. Pokoknya lanjut ya, Teleli ya. Lanjut. Nah, ini yang perlu dipikirkan teman-teman semua ya. Jadi notaris ini sangat berperan penting juga ya, sangat berperan penting dalam dalam pembuatan wasiat. Dan ini juga sangat berhubungan erat dengan asset planning yang sebagaimana yang kita diskusikan tadi. Nah, gitu ya teman-teman semua. Jadi penting teman-teman semua untuk memahami dan mengetahui proses dalam pembuatan surat wasiat ini, ya. Nah, surat wasiat ini. Nah, kemudian teman-teman semua, ini sebentar lagi selesai nih. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman semua dalam dalam membuat wasiat. Ya. Jadi langkah-langkah ini penting untuk diperhatikan ya agar untuk menghindari ya agar surat wasiat yang kita buat itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, yang pertama teman-teman semua yang harus kita perhatikan adalah dalam pembuatan surat wasiat juga harus diperhatikan jangan sampai kita ya membuat ya suatu ketentuan yang melanggar terkait dengan ketentuan pembagian. Ya, ketentuan pembagian ini dengan litigate porti ya, porsi ya. Legitim ini bahasa in Latin ya. Jadi dalam undang-undang itu teman-teman baik dalam KUHP maupun dalam kompilasi hukum Islam itu kan sudah ditentukan nih ya. Ya, Tetita ini ahli waris nih ya, apa ada ya. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan ya dalam undang-undang ya baik dalam KUHP maupun kompilasi hukum Islam terkait dengan bagian-bagian ahli waris. Dan itu harus diperhatikan dengan baik. Dan itu harus dipahami oleh pembuat wasiat. Jangan sampai dia menentukan ya atau membuat satu wasiat yang mana wasiatnya itu bertentangan dengan ketentuan pembagian yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh ya terkait tadi kan. Ya, wasiat itu hanya bisa diberikan ya, harta yang dimiliki oleh pewasiat ya waris itu dengan menggunakan wasiat maksimal kan bisa diberikan 1/3. Berarti misalnya dia memberikan setengah misalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan sudah melanggar misalnya terkait dengan ketentuan pembagian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semua, bentuk surat wasiat itu harus sesuai dengan hukum waris. Ya. Tadi ya, tadi yang kita diskusikan teman-teman semua. Jadi bentuk surat wasiat itu dia ya harus tadi kan ada 3 bentuk, dia harus tertulis, dia bisa lisan, dia bisa tertulis, ya, dia bisa dibuat di hadapan notaris, ya, dia bisa dibuat secara tertutup. Dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam aturan tersebut harus diikuti. Contoh tadi, kalau saya membuat surat wasiat minimal harus ada saksi 2, gitu ya.
Nah, ternyata sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau seandainya kita membuat wasiat tidak ada saksi, maka itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan surat wasiat. Makanya itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Ya. Harus ada pewaris, ya. Harus ada pewasiatnya, ya. Ahli warisnya, ya. Kemudian ya ada saksi yang dihadirkan, ya, untuk bahwasanya wasiat itu diberikan kepada orang tertentu, bla bla bla. Nah, itu harus diatur, harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian teman-teman semua, ya, yang selanjutnya adalah dalam melakukan wasiat itu harus ada persetujuan antara suami dan istri. Saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman semua, ya, boleh misalnya suami, ya, dalam satu ikatan pernikahan, ya, misalnya memberikan wasiat tanpa diketahui oleh istrinya? Halo teman-teman. Kalau ada di chat, Pak Rasul. Hah? Ada yang jawab, mungkin boleh Pak. Oh, tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Nah, ada mungkin boleh, Pak, tapi tidak boleh, Pak. Ini ada dua pendapat nih, Teleli. Iya. Ada yang mengatakan mungkin boleh, Pak. Menurut saya jika hartanya milik suami pribadi boleh, Pak. Oke, ini AA ini siapa nih? Kopi AA. Kalau di Jambi Adora, Pak. Adora. Oh, Adora. Ya, jadi benar ya kalau jadi gini teman-teman semua. Dalam pernikahan itu kan ada namanya harta yang dihasilkan selama perkawinan, ya. Yang dinamakan dengan apa namanya, harta bersama, ya. 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 Dan itu kan dibuat sebelum nikah itu kan ada namanya perjanjian nikah, ya, pranikah, ya. Ya. Kita mengatur teman-teman semua bisa disepakati, ya, bahwasanya ketika kita menikah harta itu kita bisa. KUHP mengatur itu. Ada juga yang mengatakan ya kalau nggak dipisah ya silakan disatukan menjadi harta bersama. Ya. Nah, terkait dengan harta yang dihasilkan, ya teman-teman semua, terkait dengan harta yang dihasilkan dari pernikahan itu namakan dengan harta bersama. Nah, terkait dengan harta bersama ini teman-teman semua, ya, itu diatur ketika misalnya sang istri, ya, atau sang suami ingin memberikan wasiat terkait dengan harta bersama, maka pemberian wasiat itu harus diketahui oleh suami istri. Karena ini terkait dengan harta bersama. Namun di samping harta bersama, ya teman-teman semua, ada juga namanya harta bawaan, gitu ya. Harta bawaan. Misalnya saya sebelum menikah itu dapat warisan dari orang tua saya. Itu harta bawaan, ya. Ya, begitu juga dengan istri saya. Sebelum dia menikah, dia juga dapat warisan dari keluarga dia. Nah, terkait dengan harta bawaan ini teman-teman semua, baik istri maupun suami ketika dia memberikan wasiat terkait dengan harta bawaannya itu bisa ia lakukan tanpa harus memberitahukan kepada suami atau istri. Nah, gitu ya teman-teman semua, ya. Jadi terkait dengan harta bawaan, harta yang misalnya harta yang memang dihasilkan, ya, yang dibawa oleh sang istri maupun suami sebelum terjadi pernikahan, maka itu menjadi harta yang dimiliki oleh masing-masing kedua belah pihak. Nah, terkait dengan harta tersebut, ketika misalnya saya punya harta waris misalnya sekitar 500 jutaan, saya juga mau mewasiatkan harta saya itu saya berikan kepada orang lain misalnya. Nah, itu saya boleh melakukan itu tanpa harus izin kepada istri saya. Karena itu harta saya yang saya dapat dari pemberian orang tua saya, waris. Begitu juga dengan istri saya. Ketika dia punya harta, ya dia juga bisa melakukan hal yang sama tanpa harus izin kepada saya, menurut saya. Tapi kalau bicara tentang harta bersama, harta yang dihasilkan setelah pernikahan, maka itu harus ada
persetujuan ya pemberitahuan atau disaksikan oleh kedua belah pihak. Nah, ini diatur ya teman-teman semua ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini dikatakan bahwasanya yaitu kalau bisa ya surat wasiat itu ya harus dititipkan kepada notaris. Jadi ini memang harus diperhatikan betul ya, memang notaris ini mempunyai peran penting sekali ya teman-teman semua ya. Atau kalau misalnya tidak di hadapan notaris, tapi ketika dibuka misalnya itu harus ya dilaporkan kepada notaris atau dilaporkan kepada KUA ya, dibuka secara bersama-sama, disaksikan oleh para saksi, notaris ya dan para ahli waris. Itu penting semua teman-teman semua. Nah, kalau seandainya ya ada satu ya apa namanya dalam pembuatan surat wasiat ini tidak memperhatikan ya apa yang ya apa namanya barusan saya jelaskan ini, itu bisa membuat surat wasiat itu di apa namanya tidak sah ya atau dipermasalahkan di kemudian hari. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya biasanya menggunakan kalau di kampus pakainya teman-teman. Jadi kayaknya biar kelihatan sama-sama muda gitu teman-teman. Kemudian nah ya betul ya kata Adora ya, menurut saya jika harta yang milik suami pribadi boleh. Nah selanjutnya teman-teman semua, ini revisi wasiat. Tadi juga disampaikan di depannya, bahwasanya wasiat itu bisa direvisi ya. Nah, jadi bisa dilakukan misalnya ya dalam perjalanan waktu ada harta yang dijual ya. Harta yang disebutkan properti yang dijual disebutkan harta waris itu dijual ya. Kemudian ada ukuran komposisi harta telah berubah ya, telah menikah, bercerai atau menikah lagi. Nah ini teman-teman saya tanya nih, kalau seandainya terjadi perceraian, apakah wasiat itu berlaku atau tidak kira-kira teman-teman semua? Kurang tahu, Pak. Wasiat ya. Telah menikah ya, bercerai ya, atau menikah lagi. Nah, di sini dikatakan ya, kalau seandainya terjadi nikah, bercerai itu harus direvisi nih ya. Harus direvisi kan. Ya, karena ya sebagian kan ada harta isi juga di situ, apalagi bicara tentang harta bersama ya. So, otomatis kan terjadi pengurangan ya. Dan ya bicara tentang wasiat ini kan juga bicara tentang harta waris ya. Waris itu kan ada dua apa namanya waris itu bisa berlaku dengan apa? Terjadinya apa? Hubungan darah dan apa? Ya, dengan perkawinan maka terjadilah hubungan saling mewarisi gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi perceraian maka otomatis ya, waris itu tidak berlaku lagi. Nah, cuma nanti ketika terjadi perceraian maka ada pembagian harta bersama di suami karena hak warisnya itu sudah hilang karena terjadinya perceraian. Nah, gitu. Nah, kemudian ada calon ahli waris baru telah meninggal atau lahir. Ini juga kan secara otomatis kan kalau misalnya ada yang baru kan secara otomatis komposisinya juga pasti akan berubah. Nah, ini ya teman-teman semua, saya pikir terkait dengan apa namanya waris ya, wasiat. Lalu selanjutnya saya pikir ya tentang ya wasiat bisa dipahami ya secara umum ya teman-teman semua ya. Apa harus kita lakukan ketika misalnya kita mau melakukan membuat surat wasiat, dan ini terkait erat dengan estate planning. Karena estate planning kan perencanaan waris ya. Perencanaan pembagian harta waris ya, harta yang dimiliki oleh atau waris.
Dan ini berkaitan erat dengan wasiat ya, wasiat. Sehingga dalam proses pembuatan wasiat itu juga harus diperhatikan mekanisme dan format sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, nah ini bicara tentang hibah ya. Kalau sebenarnya kita lihat pengaturan tentang hibah di kompilasi hukum Islam itu sangat sederhana sekali, jadi tidak detail nih, ya tidak detail. Jadi kalau apa sih bedanya hibah dengan wasiat teman-teman semua? Kalau hibah boleh dilakukan pada saat si orangnya belum meninggal, Pak. Dilakukannya. Menurut saya. Jadi kepemilikannya itu dia berlaku secara otomatis ya. Artinya dia pemberian itu berlaku ketika seseorang itu menghibahkan hartanya kepada orang lain. Gitu ya. Artinya hibah itu berlaku meskipun yang memberi hibah itu masih hidup. Gitu ya. Siapa tadi? Iya, Pak. Begitu. Ya. Ya. Ya gitu ya. Jadi dia berlaku beda dengan wasiat tadi kan. Kalau wasiat, berlakunya wasiat itu ketika pewasiat itu meninggal dunia. Tapi dalam hibah tidak seperti itu. Ya. Jadi ketika misalnya saya diberi sebidang tanah dengan ayah saya, maka ya apa namanya, kepemilikan tanah tersebut maka otomatis sudah menjadi hak saya. Nah, gitu ya teman-teman semua. Jadi hak saya. Ya, jadi mungkin nanti tinggal diaturnya pengalian sertifikat dan sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas hak milik itu sudah menjadi otomatis menjadi hak milik saya walaupun orang tersebut belum meninggal. Nah, bisa saya jual, bisa saya gunakan dan sebagainya. Sama ya teman-teman semua, kalau dalam KHI mengatakan minimal umurnya 21 orang yang bisa melakukan hibah. Ya. Dan maksimal pemberian hibah itu sepertiga, sama. Sesuai dengan awal ini sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi hibah itu bisa diberikan maksimalnya juga sepertiga. Nah, terus pertanyaannya kira-kira hibah ini bisa diberikan kepada ahli waris? Bisa saja ya. Ya, bisa saja. Tapi memang para ulama juga menekankan ya, dalam pemberian hibah ini harus ada keadilan. Jadi harus sama ya. Jangan sampai menimbulkan ya, kalau misalnya saya bilang tanah 1000 meter, yang lain juga harus diberikan 1000 meter. Nah, jadi harus sama ya. Jangan sampai dalam pemberian hibah ya, misalnya oleh orang tua kepada kita ya, pada anak-anaknya itu tidak sama sehingga pada akhirnya menimbulkan kecemburuan. Yang pada akhirnya nanti bisa menimbulkan perselisihan. Nah, itu harus dihindari. Jadi kalau misalnya diberi 1000 ya semuanya juga harus diberi 1000 nih. Jadi harus adil. Untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara ya, adik-beradik itu. Nah, kemudian ini dijelaskan juga teman-teman semua ya, dapat menghibahkannya sepertiga harta bendanya kepada orang lain dan lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Ini penting ya. Nah, di hadapan 2 orang saksi ya, jadi harus ada saksi juga. Kemudian bicara tentang hibah ya, hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Nah, gitu. Jadi hibah kalau wasiat kan bisa direvisi ya. Kalau hibah ketika sudah diberikan tidak boleh lagi diambil kecuali orang tua. Kenapa orang tua boleh mengambil harta kita lagi? Padahal itu sudah dikasih ke kita. Ya, karena harta kita itu ada orang tua gitu kan. Gitu. Apa yang kita miliki sekarang ini ya punya orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita ngambil kita nggak bisa apa-apain gitu. Karena nggak ada sebanding dengan apa yang telah ia berikan kepada kita. Nah, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Tapi kalau saya berikan hibah ini kepada Ibu Tita nih misalnya, saya kasih hibah, lalu saya minta lagi saya bilang nggak boleh. Itu sama kalau hadisnya apa tuh hadisnya?
Sama dengan apa teman-teman semua? Bagaikan anjing yang muntah itu memakan muntahnya kembali gitu teman-teman. Itu hadisnya jelas mengatakan seperti itu. Tapi ini tidak berlaku bagi orang tua ya teman-teman semua ya. Ini tidak berlaku bagi orang tua. Nah, kemudian hibah diberikan hibah dalam keadaan sakit yang dengan kematian ya. Maka itu harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Ini juga penting. Kenapa? Ya, kenapa ya? Harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris? Ya, karena ya dikhawatirkan ya saat pemberian hibah ketika itu dalam keadaan sakit itu dikhawatirkan apa nih teman-teman? Kenapa nih pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian itu harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya? Ini kompilasi yang mengaturnya. Ini apa nih? Apa reason the entry-nya? Apa nih alasan di balik itu teman-teman semua? Kira-kira. Ya bisa jadi ya dikhawatirkan ya bisa jadi ya dikhawatirkan karena kondisinya itu sudah sekarat ya, dikhawatirkan pemberian hibah oleh yang berhibah itu ya mungkin ada paksaan lah, ada tekanan lah, kita kan nggak tahu ya. Makanya harus ada persetujuan dari waris. Jadi ahli warisnya harus tahu nih. Ini kok ayah saya tiba-tiba mau meninggal, dia ngomongin ini, bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu ya. Ya. Tapi intinya ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya. Oke, kemudian lanjut teman-teman semua. Ini tentang hibah ya. Dalam KUHP sendiri itu dinyatakan tegas teman-teman semua ya. Ya. Jadi dan ini berlaku di notaris. Jadi kalau sana hibah itu di sini ya pasal 1687 ya. Dapat dilakukan tanpa akte notaris ya. Kecuali dapat dilakukan tanpa akte notaris. Yang harus disimpan pada notaris dan bila dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Ini maksudnya dapat dilakukan. Tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dapat dilakukan tanpa. Jadi artinya hibah itu harus dilakukan di hadapan akte notaris. Ya. Jadi kalau nggak boleh melakukan hibah itu nggak ada di hadapan tanpa ada akte notarisnya. Minut atau dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Nah, jadi ingat ya teman-teman semua ya. Jadi hibahnya itu contoh kemarin saya dia dapat tanah kan dari ayah, dia dapat dari orang tua. Nah, maka ada pengalihan dulu tuh dia di notaris itu ada pengalihan hibah. Nah, dari pengalihan hibah di notaris baru nanti bisa baik nama dari nama saya ya menjadi nama saya sendiri. Saya ini saya proses dalam baik nama. Ya. Jadi saya dirubah menjadi nama saya. Tapi prosesnya atau notaris ini harus dilakukan. Jadi ingat ya teman-teman semua ya penting ya. Jadi kalau teman-teman memberikan hibah ya. Ini juga terkait dengan asset planning kan, perencanaan pembagian harta kekayaan atau waris yang dimiliki oleh seseorang ketika dia memberikan hibah itu. Karena salah satu ya untuk menghindari terjadinya disput atau perselisihan di antara keluarga itu salah satu juga dengan menggunakan hibah ini. Nah, hibah itu undang-undang mengaturnya. Jadi tidak boleh misalnya kita ngasih aja nih, tapi nggak ada akte notarisnya, itu nggak sah nanti. Susah kita ngurusin nanti teman-teman semua. Nah, jadi kalau bisa langsung, kalau misalnya orang tua kita ngasih, kita langsung urus nih pergi ke notaris ya. Jadi supaya penghibahan itu bisa sah. Jadi teman ya terkait dengan asset planning ya, jadi perencanaan warisan ya, bagian harta yang dimiliki oleh seseorang. Harus ada mekanisme yang dilakukan. Tadi sudah kita diskusikan bahwasanya ya bicara tentang asset planning itu ya tidak lepas dari bicara waris,
terkait dengan hukum waris, maka bicara tentang wasiat. Ya. Nah, jadi dalam wasiat itu ada mekanisme yang harus dilakukan. Ya. Dalam wasiat itu nanti kita bisa menentukan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang kita inginkan. Ya. Tadi contohnya dalam pembagian harta tertentu, ya, atau misalnya menunjukkan seseorang sebagai perwali atau wali, ya, ketika misalnya lagi meninggal dunia atau nih, anak kita masih kecil, ada perwalian. Jadi semuanya itu bisa dilakukan, ya, bisa harus ya bisa dilakukan melalui cara wasiat. Izin bertanya Pak, untuk kasus wasiat yang sudah dibuat sejak jauh hari sebelum meninggal, sebelum pewasiat meninggal ternyata beliau sudah memberikan hibah dari aset tersebut kepada seorang anggota keluarga. Namun saat pewasiat meninggal, pada surat wasiat harta tersebut masih tertulis di surat tersebut menjadi hibah. Apakah berlaku perubahan pada wasiat atau pengembalian kembali aset hibah tersebut untuk dibagikan sesuai dengan wasiat? Ini gimana nih pertanyaannya? Ya, mungkin Dimas bisa langsung, Dimas. Tanya Pak. Untuk kasus wasiat yang sudah dibuat sejak jauh hari sebelum meninggal. Ya, izin untuk menjelaskannya Pak dari pertanyaan saya. Jadi pada kasusnya di sini seseorang sudah membuat surat wasiat gitu, tapi surat tersebut dibuat jauh dari sebelum pewasiat tersebut meninggal dunia. Dan ternyata si pewasiat tersebut yang memiliki harta tersebut dia sudah memberikan misalnya tanah dihibahkan kepada anaknya misalnya Pak. Nah tapi ternyata setelah si pewasiat ini meninggal ada surat wasiat kan. Nah pas surat wasiatnya dibacakan itu di depan keluarga, harta yang sudah dihibahkan ke anaknya tersebut itu masih tertulis sebagai aset yang untuk dibagikan merata gitu untuk ke anggota keluarga lainnya seperti itu Pak. Nah jadi apakah perlu adanya kayak perubahan di surat wasiat itu di mana kayak ya di mana awalnya aset tanah tersebut awalnya untuk dibagikan sesuai porsi tapi menjadi jadi milik satu orang yang sudah dihibahkan ini saja, atau dikembalikan kembali gitu dari anak yang tadinya sudah menerima tanah ini dikembalikan lagi ke keluarga dan akhirnya dibagi sesuai dengan porsi yang ada di wasiat tersebut. Bagaimana Pak? Oh, ini harus ribet juga nih urusannya. Iya, soalnya barusan karena bahas hibah itu jadi kepikiran gitu Pak. Tapi gimana gitu kalau di mata hukum? Maka memang penting ya, kalau seandainya itu terjadi, maka memang penting bagi pewasiat itu untuk memperhatikan tapi gini ya teman-teman semua, kan pewasiat itu kalau seandainya kita pahami bahwasanya wasiat itu kan berlaku ketika si pewasiat itu meninggal dunia. Gitu ya. Artinya ini menurut pemahaman saya, jika saya seperti ini. Selama orang yang memberi wasiat ini misalnya ingin memberikan hibah meskipun harta itu masih dalam wasiat, saya pikir boleh-boleh saja. Karena wasiat itu kan belum berjalan. Karena wasiat itu kan belum terjadi. Dan wasiat itu kan masih berlaku. Wasiat itu akan berlaku jika orang yang beri wasiat itu meninggal dunia. Ya kan? Selama dia belum meninggal, maka dia bisa menggunakan hartanya itu sesuai dengan yang inginkan. Kalau dia mau menghibahkan, ya hibahkan saja. Artinya nanti surat wasiat itu direvisi saja. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Jadi yang direvisi surat wasiat ya? Revisinya surat wasiat. Karena kan memang surat wasiat itu belum berlaku. Gitu Dimas. Tapi Pak di sini pada kasusnya itu surat wasiatnya itu baru dibuka pada saat pewasiatnya sudah meninggal. Jadi nggak apa-apa Pak, itu kalau direvisinya. Kalau di awal kan barusan yang saya baca itu direvisi jika ada perceraian, pernikahan dan lain-lain seperti itu kan Pak. Tapi ini pada saat kondisi si pewasiatnya sudah meninggal, jadi pewasiatnya pun misalnya lupa gitu Pak, karena si suratnya itu dibuatnya tertutup dan baru dibukanya itu pada saat seorang
si pewasiatnya tersebut sudah meninggal. Jadi itu gimana Pak? Nggak masalah kalau direvisi pada Saya saat pikir sih tersebut nggak masalah, meninggal. karena wasiat itu kan memang belum, ketika hibah itu diberikan sebelum meninggal kan? Iya, hibahnya sebelum meninggal Pak. Iya, kalau menurut saya sih nggak masalah, karena memang apa namanya, wasiat itu kan belum berlaku. Walaupun toh belum direvisi atau mungkin karena faktor X dan sebagainya, perevisian itu kan ya mungkin bisa jadi kelalaian saja. Tapi kan kalau memang hibahnya itu dibuktikan secara otentik, ada bukti tertulis, dibuat secara notaris, saya pikir hibahnya itu berlaku. Sehingga nanti yang hibah, yang surat wasiatnya itu ya diperbarui, direvisi saja. Karena logikanya ya tadi kita sampaikan bicara tentang wasiat itu kan dia berlaku pemberian itu ya jika orang yang jika wasiat itu meninggal dunia. Ya kan? Selama pewasiat itu belum meninggal dunia, maka harta itu ya masih milik dia. Ya. Sehingga ketika misal dia mengibahkan ya sah-sah saja. Nantinya tinggal direvisi saja walaupun baru dibuka nih. Tapi yang jelas nanti ada bukti-bukti otentik tadi ya, asalkan tadi Mas, ketika pemberian hibah itu ya, itu harus didaftarkan notaris. Saya pikir begitu Dimas. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Ya, ini sudah bisa tanya jawab Pak. Tapi yang ini juga ada, ini tentang social entrepreneur ini kenapa? Silakan dibaca aja ya. Oke. Karena terkait legacy juga ini social entrepreneur. Ya, ya artinya apa ya, ini ya kegiatan sosial ya teman-teman semua. Ya. Jadi artinya di sini dikatakan, ini saya mengutip dari Pak Rasid di mute Pak. Pak belum itu masih di mute. Oh iya, sorry, tekan. Jadi social entrepreneurship ini atau kewirausahaan sosial ya. Kalau definisi di sini ya, ini saya kutip dari Teleli ya, slide-nya. Ya. Jadi seseorang ya atau beberapa orang who establishes an enterprise, bukan atau mendirikan suatu usaha dengan tujuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan sosial ya, yang terjadi di masyarakat. Atau ini ada yang or affecting, ini kayak ada yang tertinggalnya. Atau misalnya melakukan suatu perubahan lah. Intinya dalam melakukan sebenarnya ya kalau bicara tentang bisnis syariah ya teman-teman semua kan memang tujuannya itu kan tidak semata-mata mencari keuntungan, ya kan? Nah, social entrepreneur ini ya sebenarnya itu ya. Jadi melakukan suatu bisnis ya, tapi bisnisnya itu demi kepentingan orang banyak, memecahkan berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi tujuannya profit, ya. Tapi tujuan utamanya itu bagaimana bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Nah, gitu. Saya pikir begitu ya. Jadi dan penting ya bagi kita mahasiswa ya. Saya pikir juga mungkin mahasiswa IPB juga banyak yang telah melakukan itu ya. Berikan contoh ini dari UI ya, dari IPB bukan ya? Dan ini tujuan utamanya ya. Jadi tujuannya bukan keuntungan ya. Tadi saya katakan ya. Jadi atau kepuasan pelanggan, tapi lebih mengarah pada hasil yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena sosialnya tujuannya sosial. Nah, sebenarnya namanya sosial ya. Entrepreneurship ini yang telah dilakukan oleh terutama oleh para milenial. Jadi para milenial ini kan lebih agresif ya. Jadi teman-teman teman-teman di IPB ini saya pikir juga begitu ya, konsen ya dengan
dengan kemaslahatan masyarakat. Bagaimana saya pernah, saya nggak tahu ya, tapi saya pernah waktu itu datang ke Bogor melihat pesantren, sampai pesantren Hafiz Quran itu, lalu di samping-samping itu saya lihat ada pertanian masyarakat bekerja sama dengan IPB. Nah gitu ya, pertanian itu sebenarnya satu dari social entrepreneurship. Kalau nggak salah ya, Teleli ya. Atau ya IPB yang memang apakah itu dilakukan oleh lembaga atau apa namanya pihak-pihak tertentu, tetapi yang jelas social entrepreneurship ini adalah usaha, kegiatan, bisnis ya, tujuannya itu lebih pada sosial. Ya, pertama itu berdasarkan pada bisnis. Banyak contoh sih teman-teman semua ya. Jadi ini Gamal ini dari mana nih? Dari IPB ya, IPB. Ya, kalau Jawa bukan ya? Hah? Dari Jawa ya? UGM apa? UGM. Ya beliau ini kan dokter nih backgroundnya, ya kan? Background hanya kita kenal ada bank atau asuransi sampahnya gitu ya. Ya. Ketika dia terenyuh, tersentuh ketika melihat ada seorang anak-anak dibawa oleh bapaknya dengan gerobak gitu ya, meninggal karena tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan. Hanya dia tersentuh dan berinisiatif untuk membuat bisnis bank sampah atau asuransi sampah. Kalau di sini sebutnya klinik asuransi sampah. Mungkin kayaknya bank sampah atau gitu. Jadi berobat tapi dengan membuang sampah. Nah, gitu. Jadi diperuntukkan, ini kan sosial kan. Jadi dia membuka suatu bisnis ya perobatan yang diperuntukkan bagi orang-orang susah. Nah, gitu ya. Orang-orang yang memerlukan. Bayarnya dengan apa? Cukup dengan sampah saja. Sampah yang dikumpulkan, sampah yang dibayar oleh masyarakat itu dijual lagi laku kan gitu, teman-teman. Tapi bisnis itu pada dasar untuk memberikan kemaslahatan ya, memberikan dampak sosial ya kepada masyarakat. Sehingga memang dia banyak mendapatkan penghargaan ya teman-teman semua ya. Teman-teman nanti silakan cek saja. Contoh lainnya kita bisa lihat di sini ya, ada Al-Fatih Timur nih dengan kitabisa.com-nya itu ya, ada crowdfunding fundingnya itu ya, fundingnya itu luar biasa juga nih anaknya ya. Jadi bisa mengumpulkan dana yang awalnya itu ya inspirasinya untuk membantu kan orang-orang yang memerlukan dana berobat macam-macam. Ini anak-anak milenial semua nih, jadi teman-teman juga bisa nih terinspirasi. Cuma memang harus ada ya, jiwanya harus biasa ya, sering-sering terjun ke masyarakat, lihat misalnya kondisi masyarakat seperti apa, kira-kira ada peluang atau tidak ya gitu. Jadi lain juga ya, jadi ini apa namanya, bayangin ya, jadi dia bisa mengumpulkan dana sampai 1,8 miliar itu kan luar biasa sekali ya teman-teman semua. Ya. Dan dana itu diperuntukkan ya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi teman-teman juga bisa apa namanya melakukan ini. Ya, saya yakin ya mas, ya teman-teman di PIB itu luar biasa ya. Dan ya sudah kemana-mana lah namanya ya, sudah nggak diragukan lagi, dan saya pikir jiwanya itu juga pasti ada di situ ya. Jadi ini penting juga bagi kita untuk apa namanya melakukannya. Nah ini yang dikaitkan dengan fintech ya jelas. Kalau bicara tentang fintech itu kan ada fintech lending ya, ada payment system ya. Kalau bicara tentang payment system, kalau fintech yang terkait dengan payment system itu kan ya, itu diatur oleh BI ya. Nah, BI, nah, kalau sebenarnya fintech terkait dengan lending ya, peer-to-peer lending ya, pembiayaan ya, pendanaan, nah, itu diatur oleh OJK. Dan sekarang juga berkembang pesat kan teman-teman. Saya menangkapnya begini ya, jadi ya teman-teman juga bisa misalnya membuat fintech sendiri gitu ya, atau juga misalnya bisa menggunakan fintech yang ada terutama syariah ini untuk misalnya ya sebagai lembaga keuangan teknologi yang
yang bisa memberikan pendanaan kepada teman-teman. Karena kan salah satu tujuannya memberikan pendanaan. Ya. Ya, fintech ini sebagai jalan alternatif. Kita kan beberapa kali mengadakan diskusi ya terkait dengan fintech ini ya. Jadi memang fintech ini ya apa namanya, terutama yang fintech lending ya, lending peer-to-peer lending ini ya digunakan sebagai alternatif ya bagi pembiayaan, terutama untuk para usaha mikro ya, kecil dan menengah. Karena untuk banking sendiri kan terbatas, ya bank terbatas sekali. Untuk UMKM itu rata-rata susah untuk mendapatkan pembiayaan. Ya. Sehingga hampir sekitar 90 atau 90% pembiayaan itu kan belum tercover oleh bank. Nah, saya pikir ya fintech ini juga bisa digunakan ya sebagai alternatif pembiayaan. Nah, teman-teman juga mungkin ya ketika misalnya teman-teman mempunyai ide yang inovatif ya untuk misalnya membangun suatu bisnis yang bisnisnya itu bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika misalnya kekurangan dana ya mungkin bisa membuat apa namanya peta bisnisnya seperti apa secara lengkap, bisa mengajukan pembiayaan. Bisa dengan kitabisa.com itu ya sehingga ya, teman-teman bisa membuat ya bisnis-bisnis baru ya, terutama nih teman-teman milenial lah ya. Saya pikir begitu ya Teleli, apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini gambar Teleli ini saya ambil, thank you. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ya ke Ibu Respa, ya, Tita, Teleli. Mungkin kita bisa sharing ya, mungkin ada informasi mungkin yang tidak disampaikan oleh saya dengan baik ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang belum disampaikan. Mungkin bisa saling sharing saja. Iya, terima kasih Pak Rashid. Teman-teman ada yang ingin bertanya di diskusi misalnya? Atau saya dulu deh. Pak Rashid, kalau di Indonesia terkait dengan prenuptial agreement tadi kan ada akta gonogini, akta gonogini sebelum pernikahan itu gimana ya Bang Pak Rashid, pengaturannya apakah sudah ada atau masih sukarela atau gimana tentang prenuptial agreement? Ya, yang tadi ya harta bersama. Jadi harta gonogini itu kan sama juga dengan harta bersama, yaitu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ya. Jadi tapi memang dalam KUHP itu juga dinyatakan, itu juga saya sampaikan ya. Selama itu sepakat ya, ada undang-undang. Memang sebenarnya bisa disepakati, tapi pada kenyataannya harta yang dihasilkan selama pernikahan itu merupakan harta bersama. Nah, gitu ya. Tapi ya Undang-Undang KUHP mengatakan bisa sebaliknya, artinya kalau seandainya para pihak itu mempunyai perjanjian yang lain dibanding selain itu diperbolehkan. Artinya mungkin kita nikah, tapi harta kita masing-masing ya, bisa saja. Tapi kan nggak enak deh. Ya, itu kan nggak enak. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan yang perjanjian pranikah itu ya diperbolehkan, dan undang-undang juga mengatur terkait dengan harta bersama. Tapi jelas itu juga terkait dengan agreement, kesepakatan. Artinya kalau saya ulang lagi, kalau misalnya saya dengan TRL ini, misalnya gitu ya, akhirnya kita buat perjanjian kita di depan. Oke, kita nikah tapi harta kita masing-masing ya. Sah nggak pasang? Boleh, undang mengatur itu. Ya. Tapi secara umum ya tidak seperti itu ya. Begitu Teleli. Terima kasih Pak Rashid. Resta Fitri mau. Mau tanya Pak Rashid, tadi pertanyaan Teleli, kalau harta istri itu katanya tidak boleh dipakai bersama ya Pak Rashid ya? Kalau harta itu yang didapat di luar pernikahan, Ibu. Oh, kalau harta istri. Misalnya baik harta istri maupun harta misalnya istri mempunyai pekerjaan. Yang mana? Kalau
kalau istri punya pekerjaan dan dia mempunyai penghasilan, penghasilan itu dia simpan sendiri atau dicampur dengan harta suaminya? Bagaimana ya, Pak? Nah, itu tergantung dari perjanjian Ibu. Tadi kan saya sampaikan kalau misalnya ada perkataan diperjanjikan di awal, bahwasanya harta yang diperoleh setelah pernikahan itu masing-masing sah-sah saja. Diperbolehkan dalam undang-undang, tapi kan kebanyakan tidak seperti itu kan. Ya. Iya. Ya, makanya saya bersama. Jadi baik harta istri maupun harta suami setelah pernikahan itu dinamakan dengan harta bersama. Meskipun istri tidak bekerja, suami yang bekerja, ya pada dasarnya tidak seperti itu memandangnya. Istri itu juga bekerja di rumah. Mungkin lebih berat lagi daripada suami gitu. Jadi harta yang dihasilkan oleh suami itu ya harta bersama. Harta yang dihasilkan secara bersama. Sehingga kalau misalnya terjadi perceraian, maka harta itu harus dibagi. Harta yang dihasilkan selama pernikahan itu dinamakan harta bersama. Tapi tadi Bu, ada namanya harta yang dibawa sebelum pernikahan terjadi. Saya dapat ahli waris, saya menikah dengan istri saya gitu kan. Tapi sebelum saya nikah dengan istri saya itu saya punya harta waris, saya dapat uang. Harta waris, ibu juga begitu dapat harta waris dari sebelum pernikahan. Maka ibu bebas untuk menggunakan itu, bukan dinamakan harta bersama. Ibu bebas untuk menggunakan tanpa izin dari suami. Iya, tapi saya juga pernah dengar gini Pak Sosid, bahwa harta suami itu adalah harta untuk menafkahi keluarga. Sedangkan harta yang istri yang dia cari sendiri, misalnya dia bekerja, itu adalah harta yang digunakan untuk tidak untuk menafkahi keluarga, betul ya? Begitu nggak Pak? Nggak bisa begitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa begitu. Oh iya, berarti salah itu ya. Saya mendengar begitu waktu ada tausiah gitu, karena Inkes kan dalam keluarga itu kan kadang-kala ya ada istri yang tidak, suaminya yang tidak bekerja karena kondisi tertentu ya kan, ini istri yang bekerja kan, tapi kan hanya suami menjaga anak gitu kan, yang mengurus rumah tangga dan sebagainya ya. Dalam kes-kes tertentu kan ada yang begitu. Jadi ya apa yang dihasilkan oleh istri atau bersama, apa yang dihasilkan secara bersama dan dirasakan dinikmati secara bersama, dibagi secara bersama gitu. Tapi kan memang begitu kadang buka rumah tangga ya. Duit suami, duit suami. Iya. Oke, Ini makasih pencerahannya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Rosid. Silakan teman-teman mahasiswa, banyak yang bisa ditanyakan. Silakan, ayo teman-teman. Biasanya pada nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya boleh nanya nggak? Aduh, nanya nih. Iya, bantu ya, dibantu jawab. Iya, Bu Tita aja yang nanya. Iya, jadi gini, masih nyambung yang kayak harta bersama tadi ya. Menarik juga karena awalnya tuh saya masih mikir yang kayak Bu Fitri itu loh, jadi yang kalau misalnya misalnya perempuan menghasilkan uang sendiri ya mungkin pengelolaannya haknya itu di perempuan gitu. Tapi kalau misalnya dasarnya udah sepakat seperti itu, Pak Bang Rosyid, berarti boleh juga ya kayak gitu ya kan, berdasarkan kesepakatan toh ujung-ujungnya gitu ya, Bang Rosyid. Boleh kalau itu seperti ini ya. Ini sama ini. Tapi kalau saya tidak apa? Ya. Kenapa Bang Rosyid, Bang? Ya, kalau memang itu disepakati, boleh. Undang-undang tidak melarang itu, KUHP tidak melarang itu. Ya. Tapi kalau sebenarnya tidak ada perjanjian itu, maka otomatis harta yang dihasilkan selama pernikahan itu, baik hasil dihasilkan oleh istri maupun suami, itu dianggap sebagai harta bersama. Oh ya, itu dasarnya berarti harta bersama ya Bang Rosyid. Walaupun misalnya gini, misalnya di dalam harta bersamanya itu kita misalnya beli tanah gitu, itu sertifikatnya atas nama istri atau atas nama suami, itu batasannya udah jadi milik pribadi atau jadi tetap harta bersama hitungannya Bang Rosyid? Kan tetap harta bersama. Oh, tetap harta bersama.
harta bersama. Oh iya. Terus Karena kan sama memang harta itu dihasilkan dari pernikahan. oh iya. Satu Soal lagi, nama itu kan pemberian nama. Iya. iya. Ini Bang Rashid nih mumpung nih, saya mau Kalau tanya aja kan. menurut saya begitu. Satu lagi ya Bang Rashid, boleh ya? Iya. Jadi kan gini nih, kan kita ngeliat nih di masyarakat ini kadang gini loh Bang Rashid. Jadi misalnya saya istri meninggal atau suami meninggal salah satu gitu. Nah biasanya tuh pembagian harta itu kan ketika misalnya dua-duanya itu meninggal. Sebenarnya tuh yang benar itu seperti apa sih? Apakah ketika istrinya meninggal itu misalnya langsung dibagikan harta warisannya, atau memang harus menunggu dua-duanya meninggal kan? Karena kadang-kadang suka ini ya, suka bias gitu apa yang terjadi di masyarakat atau misalnya kebiasaan di masyarakatnya seperti itu. Jadinya ya udah misalnya nunggu dua-duanya meninggal gitu, seperti itu. Gimana sih Bang Rashid pengaturan harta? Disarankan memang ya Vanessa gitu. Ya, betul. Karena disarankan memang ketika misalnya salah satu pihak itu meninggal, harta waris itu kalau bisa dibagikan langsung ya, segera disarankan. Tapi memang prakteknya di lapangan kan memang masih banyak ya, nunggu banyak lah ya macam-macam. Tapi memang itu tadi, untuk menghindari dispute ya Mbak Tita ya, sebaiknya memang untuk dibagikan kepada ahli waris. Karena ya itu tadi, kalau sana ditunda-tunda nanti ujung-ujungnya ibu meninggal, nanti ada adik meninggal, nah itu tambah ribet lagi urusannya. Nah gitu. Jadi kan memang hak waris itu kan kalau bisa memang disegerakan untuk diberikan. Kalau menurut saya begitu sih. Cuma memang prakteknya di saya sendiri juga seperti itu terjadi di keluarga istri ya. Iya. Sampai bertahan-tahan lama ya. Kadang dikiranya kan kita ya. Kadang Ya, contoh dikiranya kan sekarang, malah itu Bu. oh iya. Kayaknya keputus-putus ya. Misalnya kayak gini nih, saya misalnya menikah. Ya, menikah. Ya, ribet nanti urusan. Saya menikah lalu bercerai. Saya punya 2 anak. Kemudian dari pernikahan saya dengan istri pertama itu saya punya harta. Ya harta lah, atau rumah, tanah apa gitu. Lalu saya menikah lagi dengan istri kedua. Karena istri misalnya di pernikahan pertama. Karena sih konten putus-putus atau Oh iya. Mohon maaf. Saya ulangi ya dulu ya. Iya. Jadi makanya memang kalau bisa disegerakan. Saya contohkan yang lain aja ya. Jadi saya katakan misalnya saya menikah dengan ya istri pertama meninggal, saya punya 2 anak, lalu saya punya harta warisan di situ ya. Harta. Otomatis kan ada hak saya dan hak anak kan di situ, atas harta saya atas harta yang kita hasilkan di istri yang pertama. Ya kan? Lalu saya menikah lagi nih kepada ya yang kedua gitu kan. Nah, kalau seandainya itu tidak dibagikan segera, kita akan bayangkan nih bagaimana campur aduknya harta warisan kita tuh nantinya. Nikah lagi saya dengan istri kedua. Saya akhirnya campur aduk lagi nih hartanya. Padahal sebenarnya di harta yang pertama itu, harta istri itu, harta yang pertama, harta dari saya itu ada hak anak-anak dari istri yang pertama. Tapi karena belum dibagikan, hanya udah bercampur-campur tuh, nikah lagi dengan istri kedua, punya lagi anak, sehingga nggak tahu lagi di mana haknya, gitu kan? Susah lagi untuk membagi-bagi. Makanya disarankan memang supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu ketika terjadi langsung dipisahkan. Bahkan ya silakan konsultasi lah ke ke Ustadz Tuba ya. Iya, kalau misalnya konsultasi sama suami sih pasti jawabannya sama kayak Bang Rashid, cuman kan pasti kan ujung-ujungnya ini normal lah di Indonesia ini kan kayak gitu Bang. Jadi kok masa belum berapa hari udah ngomongin warisan kan gitu ya. Ya, kadang-kadang masalah sensitif ini ya, Mbak Tita ya, Pak Asyid ya. Lagi hot topic.
Lagi hot topic ya. Lagi hot topic. Karena ada artis itu yang meninggal suami istri. Ya mungkin yang lain lah. Ya mungkin aja cara ini kan karena sudah melibatkan artis, melibatkan media ya, sehingga terkesannya kan tidak etis ya. Sebenarnya mungkin sah-sah saja untuk diskusikan, cuma mungkin kalau bisa kan terkesan karena ini sudah di blow up sama media kan seakan-akan mungkin ada perselisihan yang besar nih. Padahal mungkin di bawah itu sebenarnya tidak mungkin ya. Nah, dan ya itu tadi ya memang masalah sensitif, tapi memang harus diselesaikan, harus cepat sih. Nah, kalau ya karena saya ini karena yang masalah ini karena artis saya sih terkesannya kasusnya kayaknya gimana gitu ya. Menurut saya sih gitu. Kalau mungkin masalahnya simple saja. Ya, betul. Ayo mahasiswa, masa teman-teman. Mohon maaf nih mungkin ada pandangan yang lain Ibu Resta yang lain. Jaleli. Wildan, ada pertanyaan Wildan? Atau kalau tidak ada, Pak Rosyid mungkin bisa memberikan 3 pertanyaan pop quiz. Halo? Halo, Pak Rosyid boleh memberikan 3 pertanyaan pop quiz. Nanti akan ada hadiah untuk yang bisa menjawab. Oh ya. Apa ya pertanyaannya? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asset planning? Ya. Yang pertama, yang kedua, apa yang dimaksud? Apa sih perbedaan antara wasiat dan hibah? Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan social entrepreneurship? Itu Teleli? Ya, makasih Pak Rosyid. Nah, silahkan. Ada yang menjawab, akan ada hadiah. Ayo. Ayo semangat. Mahasiswa. Yang nomor Nanti Dimas. Oke, Dimas. Iya. Kalau berdasarkan yang tadi disampaikan, untuk wasiat sendiri adalah pesan atau asset planning yang sudah direncanakan, baik itu dalam bentuknya wasiat holografis, baik itu wasiat umum ataupun wasiat tertutup. Sedangkan untuk hibah sendiri adalah aset yang sudah diberikan sebelum pewasiat itu meninggal dunia. Seperti itu, Pak. Gimana Pak Rosyid? Valid jawabannya? Oke lah. Oke. Selamat Dimas. Oke, dua lagi. Oh, Adora. Oke, Adora, silakan Adora. Oke, baik Pak. Mungkin saya izin menjawab yang pertanyaan ketiga terkait sociopreneurship yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Rashid. Jadi yang saya pahami dari sociopreneurship ini, jadi kita membuat suatu bisnis tapi juga menjawab kepentingan sosial masyarakat gitu. Tadi seperti yang dicontohkan ada kitabisa.com, terus tadi juga ada Bapak Gamal dengan membayar berawal dari keresahannya ada tukang sampah yang nggak bisa bayar rumah sakit, akhirnya bikin rumah sakit yang bisa dibayar pakai sampah. Itu Pak mungkin kurang lebih dari saya terkait sociopreneurship. Jadi intinya apa tadi suatu usaha ya atau suatu bisnis yang dilakukan tapi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dampak atau kemaslahatan sosial. Jadi valid Rashid? Oke, boleh. Selamat Adora. Satu lagi Maita sudah raise. Izin menjawab nomor 1. Maita ya. Apa yang angkat kita?
Gimana, Bu? Kakak aja kak, nggak apa. Oke. Iya. Silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud asset planning? Jadi yang saya pahami dari materi tadi ya Pak, asset planning itu perencanaan keuangan yang berkaitan dengan harta waris. Jadi ketika pewaris sudah tidak bisa mengelola hartanya kembali gitu, karena waris itu kan berlakunya setelah pewaris itu udah meninggal gitu, dan tujuannya agar penerima waris itu terhindar dari sengketa konflik seperti itu. Terus juga bagaimana menyediakan menjaga agar aset yang dimiliki itu mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu sih, Pak. Boleh lah, boleh. Baik, ya, terima kasih Maita. Ya, selamat Maita. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan atau masih ada yang ingin tanya? Oh, ada ahlinya di sini, ahli hukum. Jarang-jarang kita kedatangan ahli hukum. Iya, banyak nanya nih. Bang ini bener-bener expertnya nih. Lagi hot topic juga ya, Bang Rashid ya. Lagi hot topic juga. Ilham, mungkin ada pertanyaan? Atau cukup? Baik, kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rashid atas perkenannya untuk sharing ilmu. Sama, Kak Leli. Asset planning dan social planner. Mungkin host Mbak Salma ya. Mbak Salma boleh share sertifikat. Nah, ini Pak Rashid mohon diterima sertifikat dari kami. Terima kasih banyak Pak Rashid. Banyak nih Teh Leli. Terima kasih Pak Rashid atas pencerahannya. Terima kasih Bu Respa, mudah-mudahan bisa ketemu. Terima kasih Ya, insya Pak Allah. Rashid, ilmunya Pak Rashid. Ya. Bangga banget ini. Insya Allah tahun depan bisa lagi diundang.